Pewaris yang hilang. Ricard mengejar mobil Ryan dan Daniel. Siang itu seorang pemuda sedang menonton live dalam acara pelelangan di gedung Dewan Megatahun. Terkadang raut wajahnya tegang. Terkadang tampak ekspresi lucu di wajahnya. Terkadang dia tertawa terbahak-bahak menyaksikan adegan dalam acara pelelangan tersebut. Seorang gadis tampak tidak terlalu memperhatikan acara yang disiarkan secara langsung tersebut, melainkan terheran-heran melihat ekspresi pemuda tampan yang duduk dengan husu menghadap ke layar televisi dengan kening berkerut. "Kak, kau seperti orang yang kurang waras saja. Terkadang kau tegang, terkadang tertawa, tapi setelah itu wajahmu memerah seperti marah. Apa yang lucu dari acara ini, Kak?" tanya gadis itu. "Clara, ini urusan lelaki. Aku jelaskan pun, kau tidak akan mengerti," kata pemuda itu sambil terus menyaksikan siaran langsung itu. Begitu siaran langsung tersebut berakhir, pemuda itu segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. "Halo Tuan Muda," kata satu suara di seberang sana. "Tuan Syam, apakah acara pelelangan itu telah selesai?" tanya pemuda yang dipanggil Tuan Muda tersebut. "Benar Tuan Muda. Acara pelelangan baru saja selesai. Apakah ada perintah dari Anda?" tanya lelaki yang ternyata adalah Tuan Syam tersebut melalui panggilan telepon. "Ada Tuan Syam," buntuti Ryan dan Daniel. "Aku khawatir akan ada pihak yang akan mencelakai mereka," kata pemuda itu memberi perintah. "Baik Tuan Muda." Saat ini Draco, Harry dan Jeff telah berada di posisi masing-masing untuk menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi, kata Tuan Syam. "Baiklah Tuan Syam. Saat ini aku juga akan turun langsung. Sudah saatnya aku keluar dari persembunyianku ini," kata pemuda itu. "Silahkan Tuan Muda. Aku akan memberikan kabar secepat mungkin kepada Anda jika ada sesuatu yang sedang terjadi," kata Tuan Syam. Segera laksanakan tugas Anda Tuan. Sedikit saja kulit sahabatku tergores. Megatahun akan aku ratakan," kata pemuda itu sambil mengakhiri panggilan tersebut. Setelah selesai melakukan panggilan, pemuda itu segera berjalan ke arah lemari, mengambil beberapa perlengkapan dan menghampiri seorang gadis yang sejak tadi memperhatikannya tanpa bertanya. "Clara, apakah kau mau ikut?" tanya pemuda itu. "Ayo aku ikut Kak. Di sini juga aku merasa sangat bosan," kata gadis itu dengan manja. Mendengar perkataan dari gadis bernama Clara itu, pemuda itu pun langsung mengulurkan tangannya lalu disambut oleh Clara sambil tersenyum. Tak lama kemudian mereka pun keluar dari ruangan pribadi pemuda itu di lantai paling atas Hotel Mutiara menuju ke area parkir bawah tanah dengan menggunakan lift. "Mobilku dipakai oleh Ryan dan Daniel. Sialan. Terpaksa aku memakai mobil Mercedes ini lagi," kata pemuda itu. Tak lama kemudian mobil Mercedes-Benz itu meluncur meninggalkan area parkir menuju ke jalan raya Metro City lalu berbelok ke kiri menuju jembatan penghubung Megatahun Metro City. Gedung Dewan Megatahun. Setelah acara pelelangan itu selesai di mana seharusnya sang pemenang akan merasa bahagia karena telah memenangi pelelangan, tapi itu sama sekali tidak terlihat. Malah sebaliknya pemenang harus jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Ryan,
Ayo kita pergi dari tempat ini. Sudah tidak ada lagi yang perlu kita lakukan di tempat ini, kata seorang pemuda kepada sahabatnya yang bernama Ryan. Ayolah Daniel. Kita harus segera menyingkir dari tempat ini. Aku khawatir jika terlalu lama, Jerry akan mengkhawatirkan kita, kata Ryan kepada sahabatnya yang bernama Daniel. Kedua pemuda-pemuda itu pun segera berlalu meninggalkan gedung Dewan Megatahun itu sambil diperhatikan oleh tatapan mata penuh amarah oleh seseorang dari peserta lelang yang baru saja selesai tadi. Begitu kedua pemuda itu sampai di area parkir di mana sebuah mobil super sport Aston Martin Vantage tadi mereka parkir, kedua pemuda itu tanpa membuang waktu lagi segera memasuki mobil tersebut dan kini mulai mengendarai mobil sport itu menuju ke Metro City. Ayo buntuti kedua anak itu, kata seorang lelaki setengah baya dengan terburu-buru kepada beberapa orang berbadan besar yang menunggu di area parkir. Apakah itu adalah target Anda, Tuan Ricard? Tanya salah seorang dari lelaki berbadan tegap itu. Benar. Jangan buang-buang waktu lagi. Segera atur anak buahmu dan susul aku, kata lelaki setengah baya bernama Ricard itu sambil bergegas menuju ke arah mobilnya dan tak lama setelah itu, sebuah mobil Rolls-Royce bergerak dan langsung dipecut untuk mengejar mobil Aston Martin yang belum jauh meninggalkan depan gedung Dewan Megatahun tersebut. Draco! Draco! Masuk Draco! Kata seorang lelaki setengah baya seperti seorang wartawan membawa kamera DSLR ke sana kemari. Syam! Draco di sini, kata satu suara melalui pesan suara WhatsApp. Atur posisimu dan anak-anak buahmu Draco. Pengkhianat itu sudah mulai bergerak mengejar mobil Daniel dan Ryan, kata lelaki setengah baya yang seperti wartawan itu. Baik. Apakah kau tidak mau ikut dalam pesta ini, Syam? Tanya Draco. Tentu saja aku ikut. Aku akan memerintahkan kepada Harry untuk merekam video. Biarkan mereka mencegat mobil yang dikendarai oleh Daniel dan Ryan. Ini karena aku membutuhkan adegan itu untuk menindak Ricard si pengkhianat ini, kata Tuan Syam. Hahaha. Kau memang sangat berbakat untuk menjadi sutradara, Syam. Oke. Kau atur sajalah, kata Draco. Saat itu di dalam mobil Aston Martin yang dikendarai oleh Ryan dan Daniel, tampak sedang dibuntuti oleh 3 unit mobil dari belakang. Ryan yang telah mengetahui bahwa mereka sedang dibuntuti segera mengerling ke arah Daniel yang belum tahu bahwa mereka saat ini sedang dibuntuti. Heh, ada apa kau melirik ke arahku? Jangan katakan kalau gas sudah berubah haluan, kata Daniel sambil mengacungkan tinjunya. Sialan. Kita sedang dibuntuti goblok, bentak Ryan kemudian melirik ke arah kaca spion. Hah. Matilah kita Ryan, kata Daniel mendadak merasakan mulas di perutnya. Ayo kita tancap gas saja Ryan. Aku masih belum menikah dengan Helen. Dia pasti sedang menantiku di Star Hill, kata Daniel sambil sibuk berbolak-balik antara melihat kaca spion dan memutar lehernya melihat ke belakang. Kau kira aku tidak takut? Apa kau kira aku pandai berkelahi? Kata Ryan sambil berusaha untuk tenang dan tetap mengemudikan kendaraan itu. Berdoa saja semoga Harry ada di sekitar sini memantau kita, kata Daniel. Daniel, apakah kau merindukan Helen? Aku entahlah. Di saat-saat seperti ini aku mendadak merindukan Jenny.
kata Rian. Ya, biasanya di saat terdesak seperti ini kita akan merasakan kerinduan kepada orang yang kita sayangi. Aku merindukan ibuku dan Helen, kata Daniel. Lihat di depan sana Daniel, kata Rian sambil menunjuk satu unit mobil BMW yang terparkir di depan sana. Itu kan mobil Paman Draco, kata Daniel kembali bersemangat. Wajah yang tadinya pucat pasi kini mulai berdarah kembali setelah mereka melihat secercah harapan untuk tetap hidup. Begitu mobil yang dikendarai oleh Rian dan Daniel lewat di samping mobil BMW yang seperti sedang menunggu seseorang itu, Draco yang berada di dalam mobil segera mengirim pesan suara kepada Rian. Rian, perlahankan kendaraanmu. Biarkan mereka memotong. Aku akan meringkus mereka, kata Draco melalui pesan suara. Rian yang saat itu sedang menyetir menyuruh Daniel untuk mendengarkan isi pesan tersebut. Rian, Paman Draco menyuruh kita untuk memperlambat laju kendaraan kita. Ikuti saja, kata Daniel mengatakan kepada Rian tentang isi dari pesan suara yang dikirim oleh Draco. Tak lama setelah itu, tampak 3 unit mobil dengan kelajuan tinggi sudah menghampiri mobil Rian dan Daniel, lalu 2 di antara mobil itu segera memotong di depan dan satu lagi tetap di belakang kendaraan mereka. Draco yang memperhatikan adegan ini segera mengirim pesan kepada Harry dan Tuan Sham bahwa penguntit saat ini sudah berhasil mengepung mobil yang dikendarai oleh kedua anak muda itu. Bersambung. Episode sebelumnya, pelelangan neraka bagi Ramendra. Episode berikutnya, Richard tertangkap basah. Pewaris yang hilang. Richard tertangkap basah. Setelah mobil Aston Martin yang dikendarai oleh Rian dan Daniel terkepung, kini salah seorang yang berada di belakang mobil yang di depan mulai mengacungkan batstick dan menyuruh Rian untuk menghentikan kendaraannya. Tidak ada pilihan bagi Rian selain menginjak pedal rem dan mobil itu pun berhenti di bahu jalan. Tidak lama kemudian dari ketiga mobil tersebut keluar 9 orang berbadan tegap dengan salah satu di antara mereka sangat dikenali oleh Rian. Tuan Ricard, apa maksud Anda dengan semua ini? Tanya Rian tidak senang. Aku akan sama seperti sahabatmu ketika di acara lelang tadi, bahwa aku juga tidak suka basa-basi. Kalian telah mempermalukan aku di depan umum dengan mengatakan bahwa aku harus mengemas barang-barangku dan memecatku dari perusahaan. Kau sangat berani anak muda, kata Tuan Ricard. Sekarang katakan sekali lagi bahwa kalian akan memecatku dari perusahaan. Aku ingin mendengarkannya sekali lagi. Kau sudah keterlaluan Tuan Ricard. Jika Tuan Barry dan Tuan Ronald mengetahui ini, kau pasti akan dihabisi oleh mereka. Atau paling tidak kau akan dipaksa untuk bangkrut dan meringkuk dalam penjara seperti sahabatmu Tuan Paul, kata Rian. Hahaha. Barry dan Ronald tidak akan mengetahui jika tidak diberitahu. Aku akan membunuh kalian terlebih dahulu sebelum mulutmu itu menganga di depan Barry dan Ronald, kata Tuan Richard sambil mencibir. Dasar ular berkepala 2. Apakah para staf dan petinggi William Group sama seperti kau ini, Richard? Pantas saja pertumbuhan perusahaan itu tersendat-sendat. Ternyata kalian semua pengkhianat yang hanya bermanis mulut di depan Jerry. Kau dan Paul sahabatmu itu sama saja. Demi sesuatu yang kau kejar, sampai rela menjilat kepada musuh, kata Rian lagi.
Tutup mulutmu itu. Selama ini aku bekerja dengan sangat jujur di William Group. Bahkan ketika perusahaan diakuisisi oleh tuan muda pun aku masih tetap setia. Namun ketika tuan muda mendapat musibah, orang-orang dari Smith Group selalu merasa yang paling berkuasa dan kami yang dari William Group selalu terabaikan. Barry, Ronald, Awatin dan kalian berdua seolah-olah menjadi pemilik perusahaan yang baru. Lalu, apakah salah jika aku ingin membuka usahaku sendiri dan ingin lepas dari Future of Company? Tanya Tuan Richard. Semua yang Anda lakukan tidak salah. Tapi akan menjadi salah ketika Anda menjilat kepada musuh. Kau juga yang telah membocorkan rahasia tentang keberangkatan kami dari Star Hill ke Metro City kepada Ramendra yang membuat kami hampir mati dikeroyok oleh anak buah Ramendra. Apakah itu bisa dibenarkan? Tanya Ryan. Ah, banyak omong. Kalian semua. Hajar anak ingusan ini. Bentak Tuan Richard kepada 8 orang anak buahnya. Begitu mendapat perintah dari tuannya, 8 orang bertubuh besar ini langsung bertindak pengepung dan 4 diantaranya langsung memegangi Ryan dan Daniel dan mengandaskan mereka ke mobil. Mati kita Ryan, kata Daniel yang sudah menggeletar lututnya. Namun belum lagi mereka bertindak terlalu jauh. Dari arah depan meluncur 2 unit mobil, kemudian dari arah belakang juga muncul 2 unit mobil dan tepat berhenti di dekat mereka yang sedang mengepung Daniel dan Ryan. Tuan Richard kaget setengah mati begitu melihat siapa yang datang. Kau terlalu berani menipu Syam. Aku paling tidak suka jika orang sendiri menipu dan memanfaatkan kepercayaan untuk membelot. Kata Tuan Syam sebaik saja keluar dari mobilnya. Aku tidak menipumu Syam. Aku hanya ingin kedua anak ini mati di tangan Ramendra agar tidak menjadi pengganggu di acara pelelangan itu. Kata Tuan Richard tergagap. Bagiku tidak ada bedanya. Apapun alasannya. Yang jelas kau berkhianat. Aku tidak tahu hukuman apa yang akan diberikan oleh Tuan Muda kepadamu nanti. Kata Tuan Syam. Tak lama setelah itu kini Draco pula yang tiba bersamaan dengan Harry dan Jeff membuat Tuan Richard menjadi semakin pucat. Melihat ada 4 orang yang menghampiri mereka membuat salah seorang dari orang-orang bayaran Tuan Richard tersebut bertanya, Tuan Richard, siapa mereka ini? Tanya salah seorang dari mereka. Mengapa? Apakah kalian merasa terganggu? Tanya Tuan Richard memancing reaksi orang-orang bayaran itu. Benar Tuan. Mereka terlalu banyak bicara. Kata salah seorang yang mungkin adalah ketua dari 8 orang itu. Karena merasa menang jumlah, orang tadi langsung memerintahkan ke-7 lelaki yang lainnya untuk menyerang Tuan Syam, Draco, Jeff dan Harry. Kalian melakukan kesalahan besar karena tidak melihat tingginya gunung di hadapan kalian. Kata Draco lalu berlari ke depan dan buk, plak, wadaw, kiat, uts. Hanya seorang Draco saja sudah membuat 3 di antara 8 orang itu terjengkang di rerumputan pinggir jalan. Melihat ketuanya sudah turun tangan, Jeff ditemani oleh Harry juga tidak mau ketinggalan. Pertarungan kembali pecah dengan Draco. Jeff dan Harry melawan ke-5 orang sisa dari 8 orang yang telah dilumpuhkan oleh Draco.
Sementara itu di ujung jalan dari arah Metro City meluncur dengan kelajuan tinggi satu unit mobil Mercedes-Benz dan berhenti tepat di dekat mobil yang dikendarai oleh Jeff dan Harry. Tak lama kemudian seorang pemuda dengan tatapan dingin keluar dari mobil ditemani oleh seorang gadis cantik. Begitu mereka melihat siapa yang datang, Tuan Richard langsung mengeluarkan kencing di celananya dan jatuh berlutut. "Tuan muda, apakah ini nyata?" kata Tuan Richard. "Mengapa? Apakah kau berharap ini hanyalah sebuah ilusi agar kau bisa dengan leluasa menggerogoti harta perusahaan?" tanya pemuda yang dipanggil dengan sebutan Tuan Muda tersebut. "Ampunkan aku Tuan Muda. Aku hilaf. Tolong Anda jangan membunuhku," kata Tuan Richard berjalan menggunakan lututnya menghampiri pemuda itu dengan sambil menangis. "Jika itu adalah Ryan dan Daniel, apakah kau akan bersedia mengampuni mereka?" tanya pemuda itu dengan tatapan semakin dingin. "Ampun Tuan Muda. Saya hilaf. Mohon maafkan saya Tuan Muda," kata Tuan Richard meratap. Pemuda itu tidak menggubris sedikit pun ratapan Tuan Richard. Dia hanya memperhatikan saja Clara yang tiba-tiba berlari menghampiri arena perkelahian dan ikut-ikutan menyerang lelaki berbadan tegap itu karena melihat ayahnya yaitu Draco dikeroyok oleh dua orang. "Ketua, apakah anak singa itu putrimu?" tanya Jeff sambil menyeringai. "Ayahnya singa, apakah anaknya akan berubah menjadi kucing?" tanya Draco dengan raut wajah penuh kebanggaan. "Mengerikan. Sangat mengerikan sekali Ketua," kata Jeff sambil memperhatikan tendangan Clara yang lurus dan tepat sasaran membuat para pengeroyok itu babak belur. "Berani mengeroyok ayahku. Aku kirim kalian ke neraka," kata Clara dengan tatapan mata berkilat-kilat. Sementara itu, pemuda yang disebut dengan panggilan Tuan Muda itu hanya geleng-geleng kepala melihat Clara mengamuk. Baginya ini tidak mengherankan, karena dia tahu bahwa Clara dari kecil sudah dididik dengan latihan yang sangat berat oleh kakek Malik. Melihat kecantikan Clara bisa membuat lelaki manapun akan dibuat mabuk kepayang. Tapi awas jika dia sudah marah. Dia akan lebih kejam dari seekor induk singa yang beranak kecil. Episode sebelumnya, Richard mengejar mobil Ryan dan Daniel. Episode berikutnya, Ramendra menelepon anaknya. Pewaris yang hilang. Ramendra menelepon anaknya. Setelah kelima orang pengeroyok itu berhasil mereka lumpuhkan setelah 3 dari 8 orang itu telah babak belur terlebih dahulu oleh Draco. Kini pemuda yang dipanggil dengan sebutan Tuan Muda itu berjalan menghampiri ke-8 orang bayaran yang sudah babak belur itu sambil mencegah Clara agar berhenti menghajar mereka. "Sudah Clara, hentikan," kata pemuda itu menegur. "Kak," kata Clara manja tidak menerima teguran itu. "Sudah kataku." Melihat pemuda itu tidak bercanda, Clara segera menghentikan aktivitasnya dan menghampiri pemuda itu dan mulai bergelayut melingkarkan tangannya ke lengan pemuda itu dengan manja. 2 ekor anak monyet ini sama sekali tidak merasa sungkan di depanku," kata Draco bergumam kepada dirinya sendiri. Namun suara gumaman itu jelas terdengar di telinga semua orang membuat Jeff, Harry, Ryan dan Daniel tersenyum sumbing melihat ke arah Clara dan pemuda itu. "Kalian tidak apa-apa?" tanya pemuda itu kepada Ryan dan Daniel. "Kami tidak apa-apa, Jerry,"
Kata Ryan menceritakan keadaannya kepada pemuda yang ternyata adalah Jerry itu. Syukurlah jika demikian. Jika tidak, aku akan benar-benar memancung kepala orang hari ini. Kata pemuda yang bernama Jerry itu dengan tatapan dingin ke arah Tuan Richard. Tuan muda, apa hukuman untuk pengkhianat ini? Tanya Tuan Sham. Aku tidak bisa menghukum terlalu banyak sahabat-sahabat mendiang ayahku. Ayahku pasti akan sedih di sana jika aku terlalu perhitungan dengan sahabat-sahabatnya ketika dia masih hidup. Kata Jerry sambil menghampiri Tuan Richard dan membantunya untuk kembali berdiri. Mendengar pernyataan dari Jerry ini, membuat Tuan Richard tersedak dalam tangis dan berkata, "Aku hanya memohon agar Tuan muda tidak membunuhku. Namun aku tidak menolak hukuman dari Anda karena aku memang hilaf. Silahkan Anda memberi hukuman kepada saya Tuan muda," kata Tuan Richard. "Aku yang akan menghukummu Richard. Ini karena kau telah berani mengabaikan kepercayaanku. Informasi dariku sengaja kau bocorkan kepada Ramendra. Beruntung Tuan muda dan Draco bergerak cepat. Jika tidak, kau tahu apa akibat dari pengkhianatanmu ini, Richard?" tanya Tuan Sham lalu. Buk! Terdengar suara tendangan membuat Tuan Richard jatuh terbanting di tanah dengan punggung terhentak di sisa aspal yang keras itu. "Sudahlah Tuan Sham. Jika dia meminta hukuman, maka suruh saja dia ke Mountain Slope untuk mengurus proyek di sana," kata Jerry sambil menatap hibah ke arah Tuan Richard dan kembali berkata, "Tuan Richard, berangkatlah ke Mountain Slope. Anda tidak boleh keluar dari perkampungan itu selama 5 tahun. Itu adalah hukuman untuk Anda," kata Jerry. "Di sana ada Tuan Isa, Tuan Raven dan Tuan Rustam. Kalian bisa saling bahu-membahu dalam menjalankan proyek pengembangan di sana. Bedanya adalah, jika mereka bertiga bebas kembali ke Metro City dan Star Hill, Anda tidak. Selama 5 tahun ini, Anda tidak boleh meninggalkan perkampungan itu. Jika itu Anda langgar, maka Tuan Sham, ayah angkat, Paman Jeff dan Harry bebas melakukan apa saja kepadamu. Aku rasa itu sudah cukup jelas. Segeralah berangkat," kata Jerry sambil berjalan ke mobilnya. "Ryan, Daniel, ayo kita pergi. Atau kau masih betah di sini?" tanya Jerry kepada kedua sahabatnya itu. Tidak woi. Aku ikut denganmu Jerry," kata Daniel buru-buru membuka pintu mobilnya. "Akan kemana kita Jerry?" tanya Ryan ingin tahu. "Hotel Mutiara. Kita akan berada di sana selama seminggu sebelum kembali ke Star Hill. Aku akan menelepon Tuan Barry untuk menghubungi Pak Rektor agar bisa mengatur kuliah kalian secara online," kata Jerry lalu tanpa bicara apa-apa lagi membukakan pintu untuk Clara dan setelah mereka memasuki mobil masing-masing, semuanya berangkat meninggalkan Tuan Richard yang masih terduduk menjelepok di tanah. Sementara itu di rumah sakit Megaton, Ramendra terus saja mengigau menyebut-nyebut tentang hartanya dan berulang kali berteriak mengatakan, "Tidak," membuat petugas rumah sakit berkali-kali menenangkan orang tua yang malang itu. "Hartaku, perusahaan dan seluruh aset milikku habis hanya karena 2 ekor anak beruk itu," kata Ramendra berteriak.
Para perawat yang menangani orang tua ini di rumah sakit terpaksa beberapa kali berkonsultasi kepada dokter bagaimana cara menangani kuda tua yang semakin liar ini. Bagaimana ini dokter? Tidak mungkin kita harus menyuntikkan obat penenang lagi kepada pasien. Ini bisa berakibat buruk untuknya, kata seorang juru rawat mengadukan hal ini kepada dokter. Sang dokter tidak mampu lagi berkata apa-apa selain hanya berusaha menenangkan Ramendra dengan beberapa patah kata untuk menghibur lelaki tua itu. Dokter, aku tidak sakit. Kondisiku baik-baik saja. Saat ini aku memerlukan ponselku. Aku ingin menelepon anakku yang berada di Hong Kong, kata Ramendra. Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya dokter pun mengizinkan Ramendra untuk menelepon anaknya yang berada di luar negeri. Ini dia lakukan agar lelaki tua itu tidak menimbulkan keonaran yang bisa mengganggu pasien lain di rumah sakit itu. Setelah Pak Dokter mengembalikan ponsel Ramendra, dia segera menelepon anaknya yang berada di Hong Kong untuk mengadukan semua kejadian hari ini kepada anaknya. Halo ayah, bagaimana dengan acara pelelangan itu? Apakah ayah berhasil memenangkan pelelangan Hotel Mega itu? Tanya Fardi melalui sambungan telepon. Ramendra pun segera menceritakan segala kejadian di acara pelelangan itu. Dia juga tidak lupa mengadukan perbuatan pengecut Robin yang melarikan diri mengabaikan dirinya yang jatuh pingsan kala itu di gedung dewan beberapa detik setelah dirinya diumumkan sebagai pemenang dalam acara lelang tersebut. Robin ini adalah ular berkepala dua. Aku tidak menyangka bahwa dia sepengecut ini. Menyesal aku menikahkan kakak perempuanmu kepadanya 22 tahun yang lalu, kata Ramendra sambil mengertakkan giginya. Saat ini perusahaan terancam bangkrut. Pihak bank akan menyita seluruh aset dan perusahaan. Bahkan villa tempat kediaman kita pun tidak akan selamat. Hutang gaji, hutang perusahaan dan hutang akibat pelelangan itu saat ini sangat membengkak. Aku sudah tidak tahu lagi. Kemungkinan terbesar adalah pihak bank akan melelang seluruh aset properti milik Ramendra Group. Jika harga yang didapat dari pelelangan itu tidak mampu menutupi hutang, maka kau akan mendapati ayahmu ini di dalam penjara, kata Ramendra sambil mengeluh. Ayah, saat ini bertahanlah. Aku akan membantumu sekuat tenaga. Yang terpenting kali ini adalah mengurus Robin ini. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku lebih baik melihat kakak perempuanku menjadi janda daripada melihat manusia pengecut itu tetap hidup. Hidup pun hanya menjadi sampah. Lebih baik dia mati saja, kata Fardi sambil menggeram. Kau uruslah masalah ini terlebih dahulu. Aku masih bisa bertahan. Cepat urus penjualan asetmu di Hong Kong dan segera kembali ke Megatown. Kaulah harapanku satu-satunya yang tersisa untuk membalas kekalahan ini, kata Ramendra. Jangan khawatir ayah. Aku akan mengurus sampah ini terlebih dahulu. Mata Fardi sambil mematikan telepon. Bersambung. Episode sebelumnya. Richard tertangkap basah. Episode berikutnya. Permintaan maaf dari Robin. Permintaan maaf dari Robin. Pagi itu di Villa Patrick seorang lelaki setengah baya berwajah sangat kusut dengan pakaian dekil diam mematung di depan pintu sambil berteriak memanggil nama Tuan Aaron Patrick dengan sebutan ayah. Teriakan keras itu membuat Ivan,
yaitu tuan muda keluarga Patrick terbangun dari tidurnya dan segera membuka pintu. Begitu pintu terbuka, pemuda itu terkejut setengah mati melihat siapa lelaki dekil yang berlutut di depan pintu villa tersebut. "Ayah, ada apa denganmu? Mengapa keadaanmu sungguh menyedihkan seperti ini?" tanya Ivan Patrick dengan tatapan penuh iba. "Anakku, tolonglah ayahmu ini. Ayah sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Tolong kasihani ayahmu ini, nak," kata lelaki setengah baya itu. "Apa yang terjadi dengan ayah? Bukankah ayah baik-baik saja bersama dengan Ramensra?" tanya Ivan. "Tadinya baik-baik saja. Ini semua karena kebodohan lelaki tua itu yang tidak mau mendengar nasihat. Dia tidak tahu siapa yang telah siap provokasi," kata lelaki yang disebut ayah oleh Ivan tersebut. "Apakah maksud ayah pemilik perusahaan Future of Company?" tanya Ivan. "Bukan. Bagaimana orang tua itu bisa memprovokasi orang yang sudah mati?" kata Robin lalu melanjutkan. "Apakah kau ingat acara pelelangan itu? Berawal dari acara pelelangan itulah Ramendra sekarang bangkrut dan seluruh aset miliknya telah disita oleh pihak bank. Aku sudah memperingatkan agar dia tidak terus-terusan menaikkan bid pada pelelangan itu. Sudah berkali-kali dia dikalahkan oleh Daniel dan Ryan. Tapi dia tidak pernah mau jera," kata lelaki setengah baya itu. "Tunggu dulu ayah. Tadi kau mengatakan bahwa pemilik perusahaan Future of Company telah mati. Bagaimana kau tahu dia susah mati? Jawab aku dengan jujur ayah. Apakah kau pelaku dari semua ini?" tanya Ivan dengan tatapan penuh selidik. Sebenarnya Ivan tahu bahwa pemilik perusahaan Future of Company yaitu Jerry William masih hidup. Dia sengaja menanyakan hal tadi hanya ingin memastikan apakah benar ayahnya terlibat dalam tragedi pengeroyokan di atas jembatan setengah tahun yang lalu. Itu, kata lelaki itu tergagap. "Hanya ada aku dan kau di sini. Jujur sajalah. Apakah ayah terlibat dalam peristiwa di atas jembatan yang membuat aku, David dan Kevin koma di rumah sakit? Apakah ayah juga terlibat atas menghilangnya Jerry William?" tanya Ivan mendesak. "Anakku, maafkan ayahmu ini. Ayah terpaksa melakukan ini semua atas desakan dari Ramendra. Maafkan atas kesalahan ayahmu ini akakku. Ayah berjanji selamanya tidak akan melakukan kejahatan lagi," kata lelaki itu masih tetap berlutut. "Siapa yang sedang berbicara denganmu Ivan?" tanya satu suara dari dalam. "Kakek, ini kek. Ayah telah kembali," kata Ivan kepada lelaki tua itu. "Ayah, apakah anak durhaka itu?" tanya lelaki tua itu lalu segera menjengukkan kepalanya keluar. Begitu dia melihat siapa yang sedang berlutut di depan pintu itu, dia segera berteriak membentak. "Untuk apa kau kembali ke villa ini Robin? Apakah Ramendra sudah bangkrut makanya kau datang ke villa ini untuk menjilat putramu?" tanya lelaki tua itu dengan sengit. "Maafkan anakmu ini ayah. Aku mengaku salah dan bertaubat. Saat ini aku sudah tidak tahu lagi akan kemana. Harap ayah sudi memaafkan perlakuanku selama ini kepadamu," kata lelaki setengah baya yang ternyata adalah Robin itu penuh penghibaan. "Kejahatanmu itu sudah selangit tembus.
Kau hidup lalu mati kemudian hidup dan mati sekali lagi pun tidak akan cukup untuk menebus kesalahanmu. Apa kau pikir semudah itu datang meratap seperti badut dekil dan kau berharap bahwa aku akan mengampunimu? Jangan harapkan itu, Robin, kata lelaki tua itu. Apakah aku tidak mendapatkan kesempatan untuk bertaubat? Apakah aku tidak diberi kesempatan untuk menebus semua kesalahanku pada kalian? Jika begitu maka aku memilih untuk mati di depan kalian berdua supaya kalian puas dengan kematianku. Kata Robin lalu membenturkan kepalanya ke lantai berulang kali hingga keningnya saat ini sudah mulai berlumuran darah. Kakek, tolong ampuni ayahku, kek. Jika tidak dia akan mati, kata Ivan meratap di depan Tuan Besar Patrick. Kau tahu apa tentang sifat licik iblis berwujud manusia ini? Dia melakukan itu karena saat ini dia sudah tidak memiliki tempat untuk bernanung. Jika kau memaafkannya dengan mudah, lihatlah suatu hari nanti kau akan merasakan seperti menolong anjing terjepit. Setelah ditolong dia malah menggigit, kata Tuan Aaron Patrick. Ivan menyadari sepenuhnya bahwa perkataan kakeknya ini 100% benar adanya. Namun naluri seorang anak tidak akan bisa berdusta bahwa dia benar-benar tidak tega melihat ayahnya seperti itu walaupun selama ini dia tidak pernah dianggap sebagai anak oleh Robin. Melihat Robin saat ini benar-benar telah mandi darah akibat terus-terusan membenturkan kepalanya ke lantai, Ivan yang sudah tidak tahan kemudian berlutut dan ikut-ikutan membenturkan kepalanya ke lantai membuat Tuan Besar Patrick bukan main terkejut dengan kenekatan Ivan tersebut. Lelaki tua ini akhirnya memilih mengalah lalu mencegah kedua anak dan cucunya itu agar berhenti melakukan tindakan bodoh seperti itu. Berhentilah kalian melakukan tindakan bodoh itu. Baiklah, kali ini aku mengalah. Namun jika aku ternyata seperti menolong anjing tersepit, maka aku tidak akan bertoleransi lagi kepadamu, Robin, kata lelaki tua itu. Mendengar bahwa dia kini telah mendapatkan maaf dan pengampunan dari Tuan Besar Patrick, Robin segera menghentikan tindakannya dan bersimpuh di depan kaki lelaki tua itu. Robin Patrick bersumpah demi Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada Robin bahwa Robin tidak akan mengkhianati ayah. Jika itu terjadi, maka biarkan aku disambar oleh petir, kata Robin bersungguh-sungguh. Aku memaafkan dirimu bukan tanpa syarat, anak durhaka. Kau bukan hanya memiliki kesalahan yang berat kepadaku, kau bahkan memiliki musuh yang sangat banyak di luar sana. Dan salah satu musuh di mana kau berhutang sangat banyak adalah kepada Jerry William. Kau telah menanam bibit permusuhan semenjak mendiang ayahnya masih hidup. Aku dan Ivan terhutang budi kepada Jerry William ini. Aku memaafkanmu jika dia memaafkanmu dan akan ikhlas jika dia menginginkan nyawamu. Kau tahu bahwa ketika kau membelot dan memberontak kepadaku dan mengabaikan Ivan, siapa yang telah memberikan bantuan tanpa pamrih kepada kami? Itu tidak lain adalah Jerry ini. Andai ketika kekacauan itu terjadi dan dia merampas seluruh aset milik keluarga kita, maka tidak ada yang mampu mencegahnya melakukan itu. Tapi musuhmu tidak berhati iblis sama denganmu. Jika dia menganut sekuku hitam saja kelicikan yang kau miliki, maka jangan harap kau dan Ramendra masih mampu melihat matahari terbit sampai saat ini, kata Tuan Besar Patrick dengan nada kekecewaan kepada Robin. Ayah,
Tolong bantu aku untuk meminta maaf dan pengampunan kepada Jerry William ini. Aku akan berlutut sepanjang malam di depan rumahnya pun aku mau. Saat ini aku benar-benar ingin bertaubat. Aku ingin memulai kehidupan yang baru dan ingin memberikan kasih sayangku kepada Ivan. Maafkan ayahmu ini, nak. Ayahmu terlambat untuk memberikan kehangatan cinta yang dibutuhkan oleh seorang anak terhadap ayahnya. Semoga saja belum terlambat untukku dalam mencurahkan kasih sayangku kepadamu, kata Robin dengan berlinangan air mata. Sudahlah ayah. Aku tidak pernah membencimu. Benar atau salah perbuatanmu, bagiku kau tetap adalah ayahku. Itu adalah dharmaku, kata Ivan. Oh Tuhanku yang maha bijaksana. Mengapa baru kali ini engkau menyadarkan hambamu ini? Aku bertaubat Tuhan, kata Robin Patrick dengan bersungguh-sungguh. Sudahlah. Mari masuk ke dalam. Bersihkan dirimu. Lalu obati lukamu itu. Setelah beberapa hari nanti, kita akan menemui Jerry. Aku dan Ivan akan berlutut di hadapannya nanti untuk memohon maaf atas namamu, kata Tuan Besar Patrick. Terima kasih ayah. Aku anak yang tidak berbakti merasa diberkati di sepanjang hidupku karena memiliki ayah dan anak yang berhati mulia. Mati pun Robin Patrick tidak akan menyesal, kata Robin lalu segera bangkit dibantu oleh Ivan dan mereka kemudian memasuki villa itu. Villa di mana dia pernah memberontak dan menjebloskan Tuan Besar Patrick ke dalam tahanan bawah tanah. Bersambung. Episode sebelumnya, Ramendra menelepon anaknya. Episode berikutnya, pembalasan kakek Malik. Pewaris yang hilang. Pembalasan kakek Malik. Hotel Mutiara Metro City. Saat itu tampak seorang lelaki tua sedang berbincang dengan lelaki setengah baya yang memiliki bekas luka di wajahnya yang memanjang dari alis sampai ke pipi. Dalam perbincangan itu, lelaki tua tersebut meminta kepada lelaki setengah baya yang berada di hadapannya untuk melakukan sesuatu. Draco, aku ingin kau mengawasi bagaimana situasi di Villa Ramendra saat ini, kata seorang lelaki tua kepada seorang lelaki setengah baya yang memiliki wajah sangar dan mengintimidasi itu. Untuk apa paman menyuruhku memantau situasi di Villa Ramendra? Tanya Draco kepada lelaki tua itu. Kau jangan lupa tujuan awalku datang ke kota ini. Itu tidak lain adalah untuk membalas dendam yang berkarat lebih dari 40 tahun yang lalu, kata lelaki tua itu. Maaf paman, aku hampir lupa. Segera akan aku lakukan, kata Draco dengan penuh hormat. Dia harus mendapatkan pembalasan yang setimpal atas dosa-dosanya yang lalu, kata lelaki tua itu. Apakah paman akan mengakhiri hidup orang tua itu? Tanya Draco. Benar. Kalaupun aku tidak tega melakukannya, maka paling tidak aku akan mendorongnya terjun dari lantai atas villanya itu. Mau hidup atau mati, itu terserah bagaimana nanti, kata lelaki tua itu. Baik paman. Aku akan mengerahkan anak buahku untuk memantau keadaan di Villa Ramendra, kata Draco. Oh ya, kau jangan lupa menyewa pemberita palsu. Setelah kau mendapat kabar bahwa Ramendra mengalami kecelakaan, kau harus menyuruh mereka membuat berita seolah-olah Ramendra telah gila dan bunuh diri dengan cara terjun dari lantai atas villanya, kata lelaki tua itu. Baik paman.
Kalau masalah itu Anda jangan khawatir. Serahkan urusan itu pada Draco. Dan Draco akan membuat berita itu menjadi tajuk utama dalam pemberitaan di media online. Kata Draco. Kata lelaki tua itu hanya mendengus saja. Saya izin pamit dulu paman. Kata Draco memutar diri lalu pergi meninggalkan lelaki tua itu sendirian sambil menatap kosong ke depan. Kau tunggulah Ramendra. Saatnya akan tiba. Hutang darah bayar darah. Hutang nyawa bayar nyawa. Kata lelaki tua itu dalam hati. Megatahun. Saat itu Ramendra baru saja diberi izin oleh pihak rumah sakit untuk bisa kembali ke vilanya setelah mendapat perawatan akibat mendadak pingsan usai memenangkan acara pelelangan di gedung Dewan Megatahun beberapa hari yang lalu. Begitu lelaki tua itu sampai di vilanya, dia tidak lagi menemukan pengawal yang biasa berjaga-jaga di sekitar halaman dan pintu pagar di villa itu. Baru beberapa hari dia tidak berada di villa itu. Kini villa itu sudah seperti istana hantu saja. Terlihat sangat sepi dan menyeramkan. Ramendra berjalan memasuki area halaman villa dan sedikit pun dia tidak merasakan adanya nafas-nafas kehidupan di sana. Dengan perasaan hampa, lelaki tua itu berjalan ke arah pintu lalu memencet bel untuk memberitahu penghuni di dalam bahwa seseorang telah datang. Tak lama setelah itu tampak seorang wanita setengah baya membukakan pintu dan langsung menghambur ke dalam pelukan lelaki tua itu sambil menangis. "Putriku, ada apa sayang? Mengapa kau menangis?" tanya Ramendra sambil membelai rambut wanita setengah baya itu dengan lembut. "Robin, ayah. Robin menceraikan aku. Dia kabur meninggalkanku sendirian menghadapi utusan yang datang dari bank tempat perusahaan meminjam," kata wanita setengah baya yang ternyata ibu mendiang Hayden dan istri dari Robin Patrick itu. "Kurang ajar. Robin ini. Hidupnya tidak akan lama lagi. Kau tenanglah putriku. Adikmu Fardi pasti telah mengutus seseorang untuk menyingkirkan sampah ini," kata Ramendra berusaha menenangkan putrinya. "Kemarin pihak bank mengatakan bahwa mereka akan datang lagi untuk menyita villa ini setelah seluruh aset di perusahaan tidak mampu menutupi jumlah hutang yang kita miliki. Pihak bank akan melelang villa ini. Andai harga yang mereka dapat dari pelelangan villa ini tidak mampu menutupi jumlah hutang kita, maka mereka mengancam akan menyeret ayah ke dalam penjara," kata wanita setengah baya itu. Tidak lama setelah pihak bank menyatakan bahwa perusahaan mengalami kebangkrutan, para pengawal dan anak buah yang ayah gaji untuk menjadi pengawal semuanya telah pergi meninggalkan villa ini. "Ini karena mereka takut bekerja tanpa gaji," kata wanita itu lagi. "Bangsat semuanya. Mereka hanya setia kepadaku ketika aku berada di puncak. Namun ketika aku jatuh, mereka meninggalkanku. Yang paling aku sesalkan adalah Robin. Aku minta maaf kepadamu putriku, karena aku telah menghancurkan masa depanmu dengan memaksa dirimu untuk menikah dengan Robin," kata Ramendra sambil menghempaskan nafas kekesalannya. "Mari kita masuk ke dalam nak. Aku ingin menikmati detik-detik terakhirku berada di villa yang penuh kenangan dan sejarah ini. Villa ini adalah saksi bisu tentang kejayaan Ramendra satu ketika dulu. Namun itu semua harus hancur oleh anak-anak monyet. Semua adalah salahku yang terlalu menganggap enteng kepada lawan. Aku telah dibutakan oleh nafsu.
kata Ramendra lagi. Kedua anak dan ayah itu lalu memasuki villa tersebut dengan berdampingan. Begitu mereka sampai di dalam, Ramendra segera menuju ke lift dan naik ke lantai paling atas di villa itu. Namun baru saja dia keluar dari pintu lift, dia terkejut melihat seorang lelaki tua yang sebaya dengannya sedang duduk ongkang-ongkang di sofa yang terdapat di ruangan itu. Siapa kau?" tanya Ramendra sambil mengernyitkan keningnya. "Kau lupa kepadaku, Ramendra?" tanya lelaki sebaya dengannya itu dengan senyum menyeringai mengundang kematian. "Maaf saudara, aku tidak mengenalmu," kata Ramendra. "Mendekatlah kemari Ramendra. Kau akan mengenali diriku. Apa kau tidak mengenali Malik? Aku adalah Malik, kepala desa Mountain Slope yang telah kau hancurkan menjadi gundul. Kau juga memecah belah antara aku dan adik kandungku sehingga kami bermusuhan dan saling bunuh. Mendekatlah kemari Ramendra," kata lelaki tua yang ternyata adalah kakek Malik adanya. "Kau, Malik? Ya, aku ingat sekarang. Bagaimana kau bisa masuk ke dalam villaku ini?" tanya Ramendra dengan heran. "Kau lupa siapa Malik ini, Ramendra? Malik adalah jawara tangguh di Mountain Slope. Kau lupa bagaimana aku menghancurkan orang-orangmu yang masih tinggal di sana ketika itu?" tanya kakek Malik dengan senyum dingin menghiasi bibir keriputnya. "Malik? Ampuni aku Malik. Bagaimanapun itu adalah masa lalu. Tolong maafkan aku Malik," kata Ramendra yang mulai ketakutan. "Maaf. Masa lalu katamu. Waktu boleh saja berlalu, Ramendra. Tapi hutang tetap harus dibayar. Aku telah menunggu saat ini lebih dari 40 tahun yang lalu. Apakah setelah saat yang aku nanti itu tiba, aku akan memaafkanmu begitu saja?" "Tidak Ramendra. Kau jangan bermimpi di siang bolong," kata kakek Malik. Melihat aura membunuh yang terpancar di wajah kakek Malik membuat Ramendra ketakutan. Dia kini berusaha untuk mencari selamat dengan segera memutar badan dan bersiap untuk melarikan diri memasuki kamar lift. Namun belum lagi beberapa langkah dia lari, sebuah benda keras tepat menghantam betis kakinya membuat Ramendra jatuh terjerembab mencium lantai. Prak! Triting! Terdengar bunyi pecahan kaca di lantai begitu benda yang menghantam betis Ramendra jatuh ke lantai. Kini di lantai tampak pecahan gelas yang dilemparkan oleh kakek Malik ke arah Ramendra tadi. "Mau lari kemana kau Ramendra?" tanya kakek Malik sambil mengangkat tubuh Ramendra dan begitu tubuh itu terangkat, pukulan keras pun hinggap di bibir Ramendra membuat gigi palsu lelaki tua itu copot dan terbang entah kemana. "Ampuni aku Malik. Aku mengaku bersalah," ratap Ramendra. Namun karena bibir bengkak dan gigi palsunya telah tanggal, membuat suara itu terdengar seperti erangan yang tidak jelas. "Tidak ada maaf bagimu Ramendra. Aku akan memberikan kematian untukmu tanpa menyiksamu terlebih dahulu. Itu adalah hadiah untukmu dariku," kata kakek Malik lalu mendorong tubuh Ramendra keluar dari jendela dan terjun bebas ke bawah dengan bunyi suara bergedebuk. Sesaat tampak tubuh Ramendra menggeliat-geliat meregang nyawa lalu diam tak berkutik lagi alis mati. Setelah kakek Malik selesai mendorong tubuh Ramendra, dia segera mengambil tisu begitu melihat gigi palsu Ramendra tergeletak di lantai.
Dengan tisu tersebut dia mengambil gigi palsu itu dan melemparkannya ke bawah tepat di samping mayat Ramendra sambil berucap, "Itu gigi palsumu agar kau tidak kesulitan mengunyah di neraka sana nanti." Kata kakek Malik lalu bergegas pergi meninggalkan villa itu dengan cara menyelinap dan terus turun ke bawah menggunakan tali yang sudah dia sediakan. Persetan dengan kamera perekam. "Setelah ini aku akan kembali ke gubukku dan tinggal di sana sambil menunggu ajal menjemputku," kata kakek Malik dalam hati. Dia benar-benar merasa puas saat ini. Tanpa beban, tanpa sakit hati dan tanpa dendam. Semua telah lunas hari ini. Ini berkat pertemuannya dengan Jerry. Jika tidak, entah sampai mati mungkin dendam itu tidak akan pernah terbalaskan. Bersambung. Episode sebelumnya. Permintaan maaf dari Robin. Episode berikutnya. Klarifikasi dari Robin.